Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Melvin Putri Cahyadewi. Saya Salsa Ulia Syafina. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang tantangan dan masa depan kearsipan digital. Langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama materi tentang komponen utama kearsipan digital. Yang pertama ada digitalisasi. Proses digitalisasi adalah langkah awal dalam kearsipan digital. Digitalisasi menuju pada pengubahan arsip atau dokumen fisik ke dalam format digital dengan menggunakan teknologi seperti pemindai atau scanner. Yang kedua, metadata. Metadata adalah informasi tambahan yang melekat pada file digital untuk memberikan deskripsi tentang konten, struktur, atau cara pengelolaan file tersebut. Contoh metadata mencakup judul, pengarang, tanggal pembuatan, deskripsi, format, dan hak akses. Yang terakhir ada preservasi digital. Preservasi digital atau pelestarian arsip digital adalah proses menjaga agar arsip digital tetap dapat diakses dan digunakan dalam jangka panjang. Meskipun teknologi terus berkembang, proses ini mencakup berbagai langkah seperti migrasi data, yaitu memindahkan data dari format lama ke format baru yang lebih modern. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi kearsipan digital. Yang pertama ada resistensi manajemen. Pasalnya kehadiran arsip elektronik akan mengubah cara kerja manajemen secara menyeluruh, sehingga manajemen sebagai poros teratas perusahaan atau instansi pemerintah yang harus mengadopsinya dengan cepat. Hal ini tentu menyulitkan, terutama jika manajemen belum terbiasa bekerja dengan dokumen yang sepenuhnya tersedia dalam format digital. Contoh kasus nyata yaitu implementasi sistem e-office pendidikan Kota Surabaya. Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Kota Surabaya memutuskan untuk mengimplementasikan sistem e-office dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi penggunaan kertas. Meskipun manfaat dari sistem ini jelas, resistensi dari beberapa pihak di dalam manajemen menjadi hambatan utama. Seperti yang pertama, kurangnya pelatihan. Meskipun pihak manajemen telah merencanakan penerapan sistem, kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan alat dan software baru ini menyebabkan banyak pegawai merasa bingung. Beberapa masih menggunakan metode lama, sehingga menghambat transisi ke arsip elektronik. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Meskipun e-office diharapkan dapat diimplementasikan, ada beberapa bagian dalam dinas pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur IT yang memadai untuk mendukung sistem tersebut, seperti koneksi internet yang lambat dan kurangnya perangkat keras yang diperlukan. Yang kedua ada perubahan budaya. Seperti yang kita ketahui, pembentukan budaya bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam semalam, melainkan proses strukturisasi dan pembiasaan berulang yang dilakukan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kendala ini menjadi lebih kompleks ketika karyawan yang sudah lama bekerja dengan sistem manual harus beradaptasi dengan sistem digital yang sepenuhnya berbeda. Tentu saja perubahan budaya ini dapat mengejutkan karyawan yang bekerja. Contoh kasus nyata yaitu Kementerian Kesehatan Indonesia dalam penerapan sistem elektronik untuk pengelolaan data vaksinasi COVID-19. Ketika program vaksinasi COVID-19 diluncurkan pada tahun 2021, pengumpulan dan pengelolaan data vaksinasi dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan tantangan besar dalam hal kecepatan, akurasi, dan efisiensi pengolahan data. Untuk meningkatkan efektivitas program vaksinasi, Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi berbasis digital bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pendaftaran pelaporan vaksinasi secara real time. Dan tantangan yang dihadapi seperti yang pertama, kurangnya infrastruktur teknologi. Beberapa daerah, terutama wilayah terpencil, tidak memiliki akses internet yang memadai sehingga menyulitkan penggunaan aplikasi digital. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua tenaga medis dan admin di fasilitas kesehatan dilatih dengan cukup dalam penggunaan sistem baru, yang menyebabkan kebingungan dalam pengumpulan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya adalah isu masa depan kearsipan digital. Yang pertama adalah ada volume data yang terus meningkat. Volume data yang dihasilkan dalam berbagai sektor terus meningkat secara eksponensial. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk digitalisasi informasi, peningkatan penggunaan perangkat digital, dan kemudahan dalam menghasilkan data baru. Meningkatnya volume data mengakibatkan kebutuhan untuk penyimpanan yang lebih besar dan institusi atau perusahaan harus berinvestasi dalam infrastruktur penyimpanan digital yang memadai seperti server dan sistem manajemen data yang efisien. Yang kedua adalah keamanan data dan privacy. Nah, keamanan arsip digital menjadi salah satu isu paling kritis. Meskipun digitalisasi menawarkan kemudahan akses, hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan cyber. Arsip digital rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk peretasan, malware, dan akses tidak sah atau ilegal. Yang terakhir yaitu keaslian dan integritas arsip. Menjaga keaslian dan integritas arsip digital merupakan tantangan yang signifikan. Arsip digital mudah dimanipulasi yang dapat mengancam kepercayaan terhadap informasi yang disimpan. Arsip digital dapat dengan mudah diubah atau dihapus sehingga sulit untuk memastikan bahwa informasi tersebut tetap akurat, tidak terpengaruh oleh perubahan yang tidak sah. Oke, kesimpulan dari keseluruhan materi ini yaitu kearsipan digital merupakan evolusi penting dalam pengelolaan informasi, mencakup proses penyimpanan dan pengelolaan data dalam format digital untuk tujuan pelestarian dan aksesibilitas jangka panjang. Dalam implementasinya, kearsipan digital menghadapi beberapa tantangan signifikan. Yang pertama ada resistensi dari pihak manajemen seringkali muncul akibat perubahan besar dalam cara kerja. Perubahan budaya organisasi juga menjadi hambatan karena membutuhkan waktu dan adaptasi dari seluruh karyawan. Selain itu, stigma negatif seputar biaya tinggi dan keamanan data masih menjadi kendala dalam adopsi sistem ini secara luas. Nah, menatap ke masa depan, kearsipan digital akan menghadapi isu-isu yang semakin kompleks. Peningkatan volume data yang eksponensial akan menuntut solusi penyimpanan yang lebih canggih, dan keamanan data privasi akan tetap menjadi fokus utama, mengingat meningkatnya ancaman cyber. Menjaga keaslian dan integritas arsip digital juga akan menjadi tantangan tersendiri dalam era di mana manipulasi data semakin mudah dilakukan. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.